Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Adisi Wulandari, NPM 21010101075 akan menjelaskan materi mengenai mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, kita membahas dari pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau syahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelolanya. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat dari mudharabah. Syarat sah mudharabah adalah yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan ia mampu. Yang ketiga, melakukan tasyaruf. Yang keempat, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut. Yang kelima, melafatkan ijab dari pemilik modal. Yang keenam, mudharabah bersifat mutlak pemilik. Yang selanjutnya, rukun dari mudharabah. Rukun atau perjanjian mudharabah yang pertama adalah sigat, yaitu ijab dan qabul. Rukun yang kedua, dua pihak yang berakad. Rukun ketiga, harta. Rukun keempat, pekerjaan. Rukun kelima, keuntungan. Rukun mudharabah ada tiga, yaitu yang pertama, syahid al-mal atau pemilik modal. Yang kedua, mudarib atau pelaku usaha. Yang ketiga, yaitu akad. Yang selanjutnya kita membahas mengenai dasar hukum dari mudharabah. Dasar hukum dari mudharabah yang pertama adalah Al-Quran. Contohnya, Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu." Dasar hukum yang kedua yaitu al-ijma. Umat Islam sepakat bahwa mudharabah diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Yang ketiga adalah hadis. Kemitraan usaha telah dipraktekkan di masa Rasulullah. Para sahabat terlatih dan mematuhinya dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang, bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Dasar hukum yang keempat adalah qiyas. Mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah. Yang selanjutnya kita membahas mengenai pembagian dari mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah mutalak atau bebas. Mudharabah mutalak adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Yang kedua, mudharabah muqayyadah atau terikat. Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau mudharib. Yang selanjutnya, sebab dari berakhirnya akad mudharabah. Berakhirnya akad mudharabah dapat disebabkan oleh yang pertama, pembatalan atau al-fasq, atau pemecatan atau al-azl dari salah satu pihak, atau ketika syahibul mal mengundurkan diri atau syahibul mal memberhentikan mudharib dari pengelolaan hartanya. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak. Yang ketiga, hilangnya kecakapan hukum dari salah satu pihak seperti mendadak menjadi gila atau al-junun, atau karena idiot atau dinyatakan di bawah pengawasan hakim. Yang keempat, murtadnya syahibul mal. Lalu yang selanjutnya kita membahas mengenai syirkah atau musyarakah. Yang pertama, pengertian dari syirkah. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama. Kemudian kita masuk ke rukun syirkah dan syarat-syarat syirkah. Rukun syirkah yang pertama adalah sigat atau lafaz akad. Yang kedua, orang atau pihak-pihak yang mengadakan serikat. Yang ketiga, pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan. Selanjutnya, kita ke syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah yang pertama, syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai. Yang kedua, dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya. Yang ketiga, dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Yang keempat, keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke pembagian syirkah atau musyarakah. Yang pertama adalah syirkah amlak atau syirkah hak milik, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikannya seperti jual beli, hibah atau warisan.
Yang kedua adalah syirkatul uqud atau syirkah transaksi, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih bersekutu dalam modal dan keuntungan. Selanjutnya kita membahas mengenai dasar hukum syirkah. Pertama adalah Quran Surat Had ayat 24. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan menjalankan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dasar hukum yang kedua adalah ijma. Ulama mengatakan bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syirkah secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen daripadanya. Yang ketiga adalah hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3383 dan Al-Hakim nomor 2322. Hal penyebab dari berakhirnya syirkah. Yang pertama adalah salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasyaruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila ataupun alasan lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanya yang meninggal saja. Yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Yang keenam atau yang terakhir, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari akad musyarakah. Akad jenis ini banyak terjadi di sekitar kita. Sebagian besar akad tersebut dilakukan dalam praktik perbankan seperti contoh berikut ini. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja bank, yaitu bank akan berperan sebagai pihak memberi modal atau syohibul mal yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Selanjutnya, bank akan meneliti perkembangan bisnis itu secara berkala agar keuntungannya dapat diperoleh murni berasal dari bisnis nasabnya. Yang selanjutnya adalah contoh dari mudharabah. Contohnya adalah tabungan dan deposito mudharabah. Contoh lainnya yaitu contoh mudharabah antara dua pihak saja, yaitu syohibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Syohibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40 dibagi 70 atau 40% keuntungan untuk syohibul mal. Sekian materi penjelasan dari saya mengenai mudharabah dan musyarakah. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.